Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa dalam acara ini untuk acara pendidikan kita, edukatif pendidikan untuk programming atau untuk komprehensif, terutama di kompetensi Bapak Ibu sekalian di TK Negeri Pembina Jawa Timur. Ini kita bertemu dengan teman-teman paguyuban dari Jawa Timur. Ini ada Mr. Hariman. Oh, maaf, Mr. Herman. Dan juga ada Bapak Suyut ini, pengawas kita dari Sidoarjo sudah terkenal. Bukan lagi kecamatan ini, sudah Sidoarjo, kecamatan sudah masuk di kabupaten dan ini sudah merambah ke Jawa Timur. Ini adalah aktivis pendidikan di bidang PAUD atau usia dini. Hari ini, dua hari ini, hari pertama kita supervisi untuk coachingnya bagaimana membuat tendik dan guru dan juga kepala sekolah bisa membuat alokasi observasi hingga pelaksanaan hingga akhirnya dibuat supervisi atau semacam cerita. Dan hari ini juga yang terakhir ditutup dengan ice breaking atau outbound. Boleh cari kesan-kesan Pak Herman. Saya mau dari Pak Herman. Gimana Pak Herman kesan hari pertamanya Pak Herman? Ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang terhormat Pak Tio, Ibu dan Pak Yid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kesan saya kepada Pak Tio selaku narasumber. Beliau ini waduh luar biasa. Saya itu suka Pak Tio. Pertama kali tampil di TK saya itu beliaunya ini nyetil ya, kalau orang bilang tuh rapi, bersih, ganteng. Dan yang paling mengesankan itu Pak Tio itu selalu membuat suasana bisa menjadi ger gitu. Tapi ilmunya juga masuk. Itu yang penting. Ilmu masuk, audien tidak pernah ngantuk. Saya sendiri aja tertawa terpinggal-pinggal kawan. Hari pertama kemarin. Iya, senang sekali saya. Bagus, berarti memang bagus. Insya Allah Pak, kami akan mengundang Bapak, insya Allah suatu saat, iya, diagendakan. Teman-teman sedati ya. Iya, insya Allah teman-teman sedati. Senang sekali saya dengan Pak Tio, bagus ya. Materinya juga sangat bagus saya lihat. Wah, ya Pak Tio sudah kirim materinya untuk kami pelajari. Nanti kami realisasikan di lembaga kami, yaitu Pak Tio. Mulai jam berapa Pak Tio tampil sore ya, terus menjelang maghrib istirahat sejenak lagi 7.15. Dan materinya supervisi. Momok ini Pak. Iya, betul-betul saya menyenangkan Pak Tio ini. Oke. Outbound tadi juga banyak ilmu. Banyak ilmunya ya. Nah, tidak hanya bergembira tapi iya, ada ilmu. iya. Seperti tepuk, terus 1 tambah 1 di lagu digerakkan. Waduh, harus dicatat dan diingat-ingat apa saja yang tadi outbound tuh. Belum lagi di dalam ruangan di hall. Hanya saja karena kami selaku panitia tidak bisa mengikuti Pak Tio secara utuh. Kami kesana kemari ngurus ini ibu-ibu yang peserta dari se-Jawa Timur, TK Pembina se-Jawa Timur. 28, 26, 156 iya, sekolah ya. Iya betul, 156. Sekolahnya ya? Nggih, khusus kepala sekolah Pak Tio. Oke. Sukses untuk Pak Tio. Oke, terima kasih Pak Herman. Pak Herman ini ternyata juga kepala sekolah di TK Negeri Pembina Sedati. Yang kedua, ini rekan lama kita yang sudah lama kita nggak bertemu, malam merintah di dunia pendidikan juga dan pemerhati untuk pendidikan anak. Dan karena saya di praktisi ini langsung di stakeholder bidang pemerintahan karena langsung tangan kanan perpanjang tangan dari negara Indonesia. Kalau saya praktisi swasta. Oke, bersama Bapak Suyut. Silakan Pak Suyut. Kesan-kesan Pak Suyut. Terima kasih langsung saja untuk kesan saya terhadap beliau Pak Tio ini. Mulai awal penampilan di waktu kita saya menjadi kepala sekolah di Pembina Sidoarjo. Ini dari penampilannya yang sama yang disampaikan oleh Pak Herman itu sudah ya matching lah. Ya, terkesan cukup rapi dan materi-materi yang disampaikan cukup mengenah kepada, khususnya dalam parenting, cukup mengenah pada wali murid kita. Dan ini sangat saya harapkan nanti akan saya tularkan ke binaan saya. Yang nanti dan posisi saya akan di pengawas, ini akan promosikan ke sana biar beliau bisa teman-teman di tempat saya ini bisa tahu tentang penampilan beliau dan kompetensi yang akan disampaikan ini, materi ini cukup cocok ya, yang dikirim ke saya itu banyak pilihan. Dan itu semuanya adalah kaitannya dengan pengembangan kompetensi untuk kualitas pembelajaran khususnya di PAUD dan taman kanak-kanak ini. Mungkin itu aja. Jadi kita tunggu nanti gebrakan saya nanti akan saya sampaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nanti bisa ke tempat kecamatan saya ya.
Bapak Ibu sekalian, Pak Syutin pernah bilang bahwa supervisi itu sebetulnya rumit. Iya. Sama seperti kita bikin kurikulum RPP sampai Prota, Promes yang dibuat tahunan hingga harian mingguan, hingga kegiatan pelaksanaanmu sebetulnya rumit. Bagaimana menulis di sekolah, tapi ternyata itu permintaan dari PMM atau rumah pendidikan. Supervisi, coba kemarin waktu dilihat Pak Suyit juga membacakan pra kita. Oke Pak Suyit, mengenai supervisi menurut untuk supervisi yang telah disampaikan Pak Tio itu memang sudah mengenal seharusnya. Memang seorang kepala sekolah tugas salah satunya adalah supervisor ini harus dilakukan. Kita lihat jarang memang tersangka saja ya. Jadi jarang untuk nggak semua ya, bukan semua, bukan beruya-uya, tapi ada beberapa yang memang nggak melaksanakan itu. Padahal itu penting. Jadi untuk evaluasi untuk pendidik ini penting karena untuk bisa mengevaluasi apa kekurangannya itu ya. Bisa dievaluasi, kemudian diperbaiki dan nanti solusi dari permasalahan itu bisa terselesaikan. Sehingga itu dampaknya nanti di dalam kualitas pembelajaran. Dan sekarang ini yang diperlukan adalah bagaimana cara menyiapkan kualitas pembelajaran yang benar-benar itu berpusat pada kebutuhan anak. Itu penting. Jadi supervisi itu penting. Apa yang disampaikan dari Pak Tio itu sudah jelas sangat penting dan itu dibarengi dengan instrumen tabel-tabel yang itu dibutuhkan. Yang nantinya itu butuh untuk administrasinya. Jadi di checklist. Jadi kita action juga ada dokumen itu di filing iya. Bukti bahwa ini telah dilakukan evaluasi untuk yang lebih baik dan feedbacknya tadi untuk judulnya yang agak keren, raising kompetensi, bahwa jadi kalau ada feedback dari supervisor ini bisa meningkat ilmunya. Terima kasih Pak Herman, terima kasih